Oh, Raffi tuh gila. Kita WA jawab. Kalaupun dia sibuk minimal pakai voice note. That's Raffi Ahmad. Masya Allah. Mana dia laki lo? Tapi dia duitnya lebih banyak. Karena kalau duit laki gue, bayar semua kebutuhan rumah tangga. Hei Bapak Ibu, Abang, Kakak, semua yang lagi nonton. Coba deh kita ngobrol santai sebentar. Siapa sih yang nggak kenal Raffi Ahmad? Iya betul, artis yang sering nongol di TV, punya banyak banget usaha dan hartanya udah nggak kehitung. Pasti kita semua tahu kan? Kadang kita mikir, kok bisa ya Raffi Ahmad suksesnya luar biasa begini? Padahal kalau kata orang-orang, dia sekolahnya cuma sampai SMA, nggak kuliah. Dia nyanyi juga biasa-biasa aja, aktingnya juga begitu. Ngelawaknya apalagi, katanya banyak yang jauh lebih lucu. Terus apa dong rahasianya? Kenapa dia bisa ada di posisi puncak di atas banyak artis lain yang mungkin lebih pintar, lebih jago acting, atau lebih lucu? Nah, ini nih yang mau kita bahas tuntas, biar kita semua bisa ambil pelajaran penting buat hidup kita. Sebelum kita lanjut ke intinya, tolong dong bantu sebentar. Kalau Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak semua merasa senang dan dapat manfaat dari obrolan ini, jangan lupa ya kasih tombol subscribe-nya, biar channel kita makin semangat bikin konten yang isinya bermanfaat dan gampang dicerna. Dan yang paling penting, mari kita sama-sama bersyukur atas rejeki hari ini. Yuk kita lantunkan sholawat Nabi sebentar. Semoga dengan sholawat hidup kita selalu berkah, dimudahkan rejekinya, dan dijauhkan dari segala macam kesulitan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada satu orang yang terkenal banget, usahanya banyak banget, sampai punya perusahaan yang nilainya itu bisa mencapai 3 triliun rupiah. 3.000 miliar loh, uang segitu banyaknya. Siapa dia? Ya, Raffi Ahmad. Bayangkan, Raffi Ahmad ini cuma lulusan SMA. Beliau nggak punya gelar sarjana, nggak pernah kuliah tinggi-tinggi. Tapi lihat sekarang, beliau jadi kebanggaan buat kita, bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Raffi Ahmad ini membuktikan satu hal penting. Sukses itu bukan cuma milik orang yang sekolahnya tinggi. Orang pintar banyak, orang yang jago ngomong bahasa Inggris banyak, orang yang lulusan luar negeri juga banyak. Tapi yang bisa punya perusahaan sampai valuasinya 3 triliun itu jarang banget. Dan Raffi Ahmad membuktikan, meskipun cuma lulusan SMA, dia bisa sampai di titik itu. Ini yang bikin dia jadi contoh yang luar biasa buat kita semua. Nah, sekarang kita bedah kenapa dia bisa begini. Ada seorang bapak namanya Helmy Yahya. Bapak ini sudah senior, pintar sekali. Dibilang ensiklopedia berjalan karena pengetahuannya luas banget. Beliau ini orang yang sangat mengidolakan Raffi Ahmad. Tapi beliau juga jujur ngomong. Helmy Yahya bilang begini, Raffi Ahmad itu kalau nyanyi biasa aja, kalau acting biasa aja, kalau ngelawak banyak yang lebih lucu daripada dia. Artinya apa? Dari sisi kemampuan atau bakat di depan kamera, Raffi Ahmad itu biasa-biasa saja, nggak istimewa-istimewa banget. Pasti ada artis lain yang suaranya lebih merdu, aktingnya lebih hebat, atau lawakannya lebih bikin perut sakit. Terus, kalau begitu, kenapa Raffi Ahmad bisa lebih sukses dari semua orang yang lebih hebat tadi? Ini dia rahasianya, kata Helmy Yahya. Jawabannya bukan ada di otaknya yang pintar, bukan ada di wajahnya yang ganteng, dan bukan ada di suaranya yang merdu. Jawabannya ada di sikapnya atau attitude-nya. Sikap itu apa? Sikap itu adalah cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita menjalani hidup. Raffi Ahmad ini terkenal dengan sikapnya yang sopan, ramah, mudah bergaul, tidak sombong. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita ketemu dengan orang yang sangat pintar, tapi dia sombong, cuek, dan gak mau senyum, kira-kira kita seneng nggak? Pasti enggak kan? Kita pasti lebih suka dengan orang yang biasa-biasa saja kepintarannya, tapi dia sangat ramah, mau menyapa, dan sopan sama kita. Helmy Yahya menegaskan, sikap yang baik itu adalah bahan baku, ingredient yang paling utama untuk sukses. Beliau bilang begini, nggak ada gunanya kamu pintar, kamu keren, kamu cakep, kamu ahli, kalau sikapmu nggak bagus. Ini pelajaran penting banget buat kita yang merasa kurang pintar atau nggak punya modal fisik yang keren. Kita nggak harus jadi yang paling pintar di kelas, kita nggak harus jadi yang paling ganteng atau paling cantik, tapi kita harus jadi orang yang punya sikap paling baik.
Helmi Yahya, yang orangnya super sibuk dan banyak ketemu orang hebat, kasih satu contoh yang luar biasa tentang Raffi Ahmad. Beliau cerita kalau Helmi Yahya kirim pesan ke Raffi Ahmad, meskipun Raffi Ahmad lagi sibuknya luar biasa, lagi syuting, lagi meeting sama pengusaha besar, Raffi Ahmad itu pasti membalas pesan itu. Minimal, dia kirim pesan suara voice note. Ini bukan hal sepele, Bapak Ibu. Orang yang super sibuk, yang waktunya sangat mahal, tapi masih mau menyempatkan diri untuk membalas pesan orang lain, apalagi dengan voice note yang terasa lebih personal, itu menunjukkan sopan santun yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan kita sendiri. Kadang kita lagi nggak sibuk-sibuk amat, tapi pesan dari teman, dari tetangga, dari saudara, kita cuma baca tapi nggak dibalas. Padahal itu bisa membuat orang yang mengirim pesan merasa dihargai. Raffi Ahmad melakukan hal ini. Dia menghargai setiap orang yang berinteraksi dengannya. Sikap menghargai inilah yang membuat orang lain betah dan senang berurusan dengan Raffi Ahmad. Mereka merasa dianggap penting. Selain sikap yang sopan dan ramah, Raffi Ahmad juga punya satu keahlian lain yang sangat penting, yaitu kemampuan berkomunikasi dan meyakinkan orang lain. Helmi Yahya bilang, banyak orang di luar sana yang punya ide-ide bagus, tapi kenapa ide-ide mereka nggak dibeli sama investor atau nggak dijalankan sama rekan bisnis? Kenapa justru ide-ide Raffi Ahmad yang dibeli dan dijalankan? Alasannya karena Raffi Ahmad jago presentasi dan jago meyakinkan. Apa artinya ini? Presentasi itu bukan cuma berdiri di depan kelas atau di depan meeting besar. Presentasi itu adalah cara kita menyampaikan pemikiran kita, ide kita, atau rencana kita kepada orang lain, sampai orang itu percaya dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Raffi Ahmad dengan sikapnya yang baik, ramah, dan sopan, ditambah dengan cara bicaranya yang meyakinkan, membuat orang lain jadi mudah percaya padanya. Investor, orang yang punya uang banyak, itu nggak cuma lihat idenya, tapi mereka juga lihat orang yang bawa ide itu. Kalau yang bawa ide itu orangnya sopan, ramah, jujur, dan meyakinkan, si investor ini pasti lebih tenang. Mereka mikir, wah, orang ini pasti bisa dipercaya. Kalaupun nanti ada masalah, dia pasti akan bertanggung jawab dan bisa diajak ngomong baik-baik. Ini yang membedakan Raffi Ahmad dengan yang lain. Ide mungkin sama, tapi cara dia menyampaikannya, cara dia meyakinkan, dan terutama sikapnya, itu yang membuat investor rela mengeluarkan uang triliunan untuk perusahaannya. Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sekalian, sekarang kita jadi tahu, kunci sukses Raffi Ahmad itu bukan ada di ijazahnya, bukan ada di suaranya, dan bukan ada di kemampuannya melawak. Kunci utamanya adalah sikap, attitude yang baik. Coba kita lihat di kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, siapa yang lebih cepat naik pangkat? Orang yang pintar tapi suka melawan atasan dan gak mau kerja sama, atau orang yang biasa-biasa saja tapi rajin, sopan, dan selalu membantu teman? Pasti yang kedua kan? Saat mencari rejeki, pedagang mana yang lebih laris? Pedagang yang jualannya mahal tapi galak dan gak ramah? Atau pedagang yang jualannya biasa saja tapi dia selalu senyum, selalu sapa, dan bikin kita nyaman belanja? Pasti yang ramah kan? Ini membuktikan sikap yang baik itu adalah magnet untuk rejeki. Ketika kita sopan, ramah, dan selalu menghargai orang lain, maka orang senang berurusan dengan kita. Orang mudah percaya kepada kita. Kesempatan atau peluang itu akan datang lebih banyak kepada kita. Karena orang-orang hebat, para pengusaha, para pemimpin, mereka lebih suka bekerja sama dengan orang yang sikapnya baik, meskipun orang itu nggak sepintar yang lain. Kenapa? Karena sikap baik itu membuat pekerjaan jadi lancar, damai, dan mudah diselesaikan. Jadi, kalau kita mau sukses seperti Raffi Ahmad, kita nggak perlu repot-repot memikirkan harus kuliah tinggi atau harus jadi orang paling pintar di dunia. Yang perlu kita lakukan adalah perbaiki sikap kita. Mulai sekarang, kalau ada yang kirim pesan, usahakan dibalas. Tunjukkan kita menghargai mereka. Mulai sekarang, kalau ketemu orang, siapa tahu teman lama, teman kerja, atau tetangga, jangan lupa senyum dan menyapa dengan ramah. Mulai sekarang, kalau kita berbuat salah, akui dan minta maaf dengan tulus. Jangan pernah malu untuk rendah hati.
Sikap yang sopan, ramah, dan mau menghargai orang lain itu jauh lebih berharga daripada ijazah yang tinggi dan kepintaran yang luar biasa. Inilah yang membuat Raffi Ahmad bisa membangun kerajaan bisnis triliunan rupiah. Jadi Bapak Ibu, Abang dan Kakak sekalian, dari kisah sukses seorang Raffi Ahmad yang dibongkar oleh Helmi Yahya, kita mendapatkan satu pelajaran hidup yang sangat berharga dan harus kita pegang erat-erat. Kepintaran dan ijazah itu penting, tapi sikap, attitude yang baik jauh lebih penting dan merupakan kunci utama pembuka pintu rejeki. Mulai hari ini, mari kita fokus menjadi pribadi yang sopan, ramah, dan selalu menghargai orang lain. Karena di mata orang-orang sukses, sikap yang baik adalah jaminan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dan pantas untuk mendapatkan kesempatan emas. Jadilah orang yang baik, maka rejeki baik pasti akan datang menghampiri Anda.